Pembacaan Alkitab tanggal 8 Desember tahun 2024, hari ke-343. Maleaki pasal 3. Lihat, aku menyuruh utusanku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Injil Lukas. Lukas pasal 1. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hamba-Nya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 1. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Lukas pasal 3. Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius,
Ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya, raja wilayah Iturea, dan Trakonitias, dan Lisanias, raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Tema minggu ini, persiapkan jalan untuk Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Minggu tanggal 8 Desember tahun 2024. Penjelasan. Maleakhi pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4. Maleakhi menubuatkan kedatangan utusan yang akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ayat 1 menggambarkan kehadiran Tuhan yang tiba-tiba di bait-Nya, didahului oleh seorang utusan, dipahami sebagai Yohanes Pembaptis. Ayat 2 sampai dengan 4 menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan membawa penyucian dan penghakiman. Seperti api tukang pemurni logam atau sabun pemutih, Tuhan akan memurnikan umat-Nya agar mereka layak mempersembahkan korban yang benar. Ini adalah panggilan bagi umat untuk bertobat dan menyambut kedatangan Tuhan dengan hati yang murni. Lukas pasal 1 ayat 68 sampai dengan 79, nyanyian Zaharia, Benedictus, menyoroti karya Allah yang setia pada janjinya. Ayat 76 dan 77 menjelaskan peran Yohanes Pembaptis sebagai nabi yang mempersiapkan jalan bagi Mesias. Yohanes akan menyerukan pertobatan untuk membawa umat kepada keselamatan. Ayat 78 dan 79 menggambarkan Kristus sebagai terang dari tempat tinggi yang menuntun umat keluar dari kegelapan menuju damai sejahtera. Filipi pasal 1 ayat 3 sampai dengan 11. Rasul Paulus memulai suratnya dengan doa syukur untuk jemaat Filipi. Ayat 6 menekankan keyakinannya bahwa Allah, yang telah memulai pekerjaan baik dalam hidup mereka, akan menyelesaikannya pada hari Kristus Yesus. Ayat 9 sampai dengan 11 adalah doa agar kasih, pengetahuan, dan pengertian mereka bertumbuh, sehingga mereka hidup murni dan tanpa celah menjelang hari Kristus. Paulus mengarahkan jemaat untuk mempersiapkan diri dengan hidup dalam kasih dan kebenaran. Lukas pasal 3 ayat 1 sampai dengan 6, Lukas mencatat pelayanan Yohanes Pembaptis yang menyerukan pertobatan untuk mengampuni dosa. Ayat 4 sampai dengan 6 mengutip Yesaya pasal 40 ayat 3 sampai dengan 5, menunjukkan Yohanes sebagai suara yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ia memanggil umat untuk meratakan jalan melalui pertobatan, memperbaiki hidup, dan menyambut keselamatan dari Allah. Renungan. Bacaan-bacaan ini menekankan pentingnya mempersiapkan jalan bagi Tuhan melalui, pertama, pertobatan dan penyucian hati, Maleakhi pasal 3 dan Lukas pasal 3. Seperti logam yang dimurnikan, hidup kita harus dibersihkan dari dosa agar layak menyambut Tuhan. Kedua, pengarahan hidup kepada kasih dan kebenaran, Filipi pasal 1. Kita dipanggil untuk bertumbuh dalam kasih dan hidup yang berbuah sebagai tanda kesiapan menyambut Kristus. Dan yang ketiga, menyadari dan merespons karya keselamatan Allah, Lukas pasal 1. Yohanes Pembaptis menjadi teladan dalam mengarahkan orang kepada terang Kristus, yang membawa damai sejahtera dan kehidupan baru. Mempersiapkan jalan bagi Tuhan berarti meratakan jalan hati kita dengan pertobatan, hidup dalam kasih, dan mengarahkan orang lain kepada keselamatan. Refleksi. Apakah saya sudah memurnikan hati saya melalui pertobatan untuk menyambut Tuhan? Bagaimana saya dapat bertumbuh dalam kasih dan pengetahuan seperti yang Paulus doakan bagi jemaat Filipi? Apakah hidup saya menjadi jalan bagi orang lain untuk mengenal terang keselamatan Allah? Kesimpulan.
Tema, persiapkan jalan untuk Tuhan, adalah seruan untuk bertobat, bertumbuh dalam kasih, dan hidup yang mencerminkan kebenaran Allah. Maleahi menyerukan penyucian agar umat layak menyambut Tuhan. Lukas pasal 1 menunjukkan karya Yohanes Pembaptis sebagai pemersiap jalan bagi Kristus, sedangkan Filipi pasal 1 mengarahkan jemaat untuk hidup berbuah dalam kasih. Lukas pasal 3 menekankan bahwa pertobatan adalah langkah penting untuk meratakan jalan bagi Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati dan hidup kita, menjadi terang yang memimpin orang lain kepada keselamatan Kristus. Dengan pertobatan, kasih, dan kesetiaan, kita menyambut Tuhan yang datang membawa damai sejahtera bagi dunia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.